Pertama kali mendengar ya tentu yang di ruangan ini. Saya belum pernah hadir secara luring untuk menyampaikan kebijakan. Kalau secara daring ada beberapa dua asosiasi guru yang pernah saya sampaikan. Tapi kalau tripod di sini. Jadi Bapak Ibu yang saya cintai semua, saya ingin sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini terkait dengan arah kebijakan Kemendikbudrismen bidang pendidikan. Bukan, ini bukti otentik apa yang Kita tahu bahwa disampaikan kementerian ini sudah biar kita tiga ingat resmi dengan pendidikan tinggi, dengan kebudayaan. Kalau dulu talak 2, kemudian mereka sudah kawin, rujuk lagi, kita sudah rujuk 5 tahun, sekarang talak sudah tadinya. Jadi sekarang kita sudah berpisah, kementerian kita sekarang diberi nama Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Kemudian yang Dikti namanya Dikti Sains Teknologi dan Kementerian Kebudayaan. Nah, arah Kemendikbudrismen kita saat ini menggunakan nama Kemendikbudrismen untuk singkatannya. Saya nitip sini ya Bu. Oh iya, monggo Pak. Namanya PDM. Tapi kalau PDM itu nanti sama dengan nama salah satu Maju lagi dong, Bang. Nah, Kemendikbudrismen ini punya arah kebijakan yaitu pendidikan bermutu untuk semua. Jadi pendidikan bermutu untuk semua. Jadi dulu ya pada saat Pak Menteri sebelumnya, Pak Nadiem, itu kalau kita menyampaikan kebijakan Merdeka Belajar itu selalu ditanya, apa sih dasar hukumnya di Komisi 10? Teman-teman ini kalau mendengarkan secara langsung di Komisi 10 kan juga ditanyakan, apa semua kebijakan Merdeka Belajar itu dasar hukumnya. Sehingga di sini kita sampaikan bahwa pendidikan bermutu untuk semua yang diturunkan pada berbagai program prioritas itu ada dasar hukum. Dasar hukumnya diawali dari pembukaan Undang-Undang Dasar 45, kemudian Undang-Undang Dasar 45 sendiri di pasal 31 ayat 1, setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan. Lalu ayat 3 disebut, mohon maaf yang di sana nanti dibagi filenya ya. Ada layarnya. Ya ada layar ya. Mohon maaf nih kalau sampai untung ada layar di sana ya. Jadi yang pasal 33 ayat 1 meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Lalu dasar hukum berikutnya apa yang nanti jadi program-program turunan, yaitu Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Sistem Pendidikan Nasional, di mana di pasal 3 disebutkan bahwa pendidikan nasional berfungsi untuk mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Pasal 5 ayat 1 disebutkan bahwa setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang bermutu, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen, di mana di pasal 8 disebut guru wajib, jadi benar wajib, berkualifikasi akademik, kompetensi, wajib memiliki kualifikasi akademik, kompetensi, sertifikat pendidik, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Dari referensi hukum, dasar hukum ini juga masih ditambah beberapa peraturan lain yang seperti Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang penyandang disabilitas, kemudian Perpres Nomor 87 Tahun 2017 tentang penguatan pendidikan karakter, dan juga Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang RPJMN 2025-2045, dan yang paling penting Asta Cita Kabinet Merah Putih. Jadi kabinet ini kan merah putih ya. Lalu ada Asta Cita. Berikutnya, nah Asta Cita itu artinya itu 8 misi. 8 misi Kabinet Merah Putih itu ada 1 sampai 8. Lalu salah satu misi yang terkait dengan Kemendikbudrismen itu adalah misi yang keempat, yaitu menyangkut pembangunan sumber daya manusia, ya, pembangunan sumber daya manusia atau SDM, kemudian sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, kemudian prestasi olahraga, kemudian kesetaraan gender, kemudian serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas. Itu visi yang ke-8 yang mewarnai
program pendidikan, termasuk di dalamnya Dikti-Saintek maupun Kemendikbudrismen. Lalu di luar Aksta Cita atau 8 visi itu ada juga program hasil terbaik cepat. Hasil terbaik cepat itu kalau di bahasa Inggris kan namanya quick win. Jadi quick win presiden itu adalah 1 sampai 8. Dan yang di garis di kotain merah itulah yang quick win yang terkait, misalnya memberi makan siang dan susu gratis di sekolah nanti dimulai tahun depan. Kemudian membangun sekolah-sekolah unggul terintegrasi di setiap kabupaten. Itu belum semua, ya, baru ada beberapa. Lalu menaikkan gaji ASN, terutama guru, dosen, dan tenaga kesehatan. Belum. Makanya saya belum tepuk tangan. Oh belum. TNI Polri. Menaikkan gaji guru, bukan cuma ASN ya. Gaji guru itu karena guru kita itu yang lebih besar yang non ASN. Yang ASN cuma 1,3, yang ASN 1,6 ya. Kemudian TNI Polri dan pejabat negara. Itu adalah Aksta Cita atau referensi rujukan dari program-program kita. Selanjutnya dari berbagai referensi hukum, Aksta Cita maupun kalau program terbaik cepat atau quick win itu yang dicapai dalam waktu cepat, dalam waktu 1 tahun ke depan, atau kalau perlu di 100 hari selama presiden. Tapi ada yang tidak bisa dicapai dalam 100 hari ya. Ini dicapai dalam 1 tahun ke depan. Selanjutnya, nah Bapak Ibu yang saya cintai semua, jadi pendidikan bermutu untuk semua yang dapat membangun bangsa yang cerdas dan maju itu yang seperti apa? Jadi di situ ada indikatornya. Yang pertama, sarana prasarana memadai. Itu idealnya, gitu ya. Tapi kalau kita lihat untuk semua itu yang seperti apa? Yang ketersediaan syarat layanan yang merata. Masalahnya kita sekarang melihat sendiri bahwa layanan ini belum merata seluruh Indonesia. Maka untuk semua itu mungkin saat ini belum terjadi. Oleh karena ini dalam 5 tahun ke depan harapannya yang pendidikan bermutu untuk semua seperti sarana prasarana memadai itu dapat terwujud. Lalu pendidik dan tenaga kependidikan, pendidik dan tendik yang kompeten dan sejahtera itu yang seperti apa? Nanti di turunan program yang akan kita lihat. Melalui seperti apa sih pembiayaan pendidikan yang afirmatif. Contoh kita punya 249.000 guru yang belum S1 D4. Masih ada yang belum S1 D4. Itu yang akan kita biayai untuk penuntasan S1-nya ya. Melalui beasiswa. Jadi kita sedang memikirkan gimana sih caranya bisa mengakselerasi seperti PPG yang sekarang. Nah, ini yang untuk S1 D4 sedang kita pikirkan caranya. Bagaimana mereka, pengalaman mereka diakui sebagai RPL sehingga mereka cukup menempuh pendidikan 3 semester, sehingga mereka bisa S1, bisa D4, sehingga mereka bisa menempuh pendidikan profesi guru dan bisa sejahtera. Lalu lingkungan belajar, lingkungan sosial budaya mendukung, kemudian layanan pendidikan yang inklusif. Itu yang untuk meratanya itu yang seperti apa? Yang inklusif. Lalu kalau pembelajaran adaptif dan bermakna itu yang bermutu. Jika pembelajaran itu berlangsung adaptif dan juga bermakna, itu apabila bisa mengembangkan talenta-talenta unggul baik guru maupun siswa. Selanjutnya, nah ini yang pendidikan bermutu. Dari pendidikan bermutu untuk semua, apa ya programnya Kemendikbudrismen saat ini? Untuk pendidik dan tenaga kependidikan itu adalah pendidik dan teknik yang kompeten dan sejahtera. Itu indikatornya yang pertama adalah memenuhi kualifikasi. Jadi kalau kita punya 3 juta guru, 249.000-nya belum memenuhi kualifikasi, artinya belum S1 D4. Sebagian besar, yang terbesar itu prosentasenya ada di guru PAUD. Berikutnya adalah guru SD. Dan sedikit guru SMP, dan masih ada sedikit guru SMA, SMK. Nah, ini yang akan kita tuntaskan mulai tahun 2024. Kalau di anggaran kita baru membudgetkan 30%
dari 249.000 itu untuk disekolahkan menyelesaikan S1 D4. Lalu kompetensi di mana? Jadi kualifikasi kesejahteraan itu ada kaitannya dengan kompetensi. Kompetensi ini adalah kalau di dalam Undang-Undang Guru Dosen adalah seperangkat pengetahuan keterampilan sikap atau pemenuhan kompetensi guru yang ditandai dengan kepemilikan sertifikat pendidik. Baru setelah mereka memenuhi kompetensi dan kualifikasi, maka guru akan sejahtera. Mengapa program peningkatan kesejahteraan yang khusus untuk guru, kalau untuk ASN semuanya itu berlaku untuk seluruh ASN. Jadi nggak boleh ada perlakuan khusus bagi guru. Tapi mengapa untuk guru pemenuhan kesejahteraan itu berbasis pada sertifikasi? Bapak Ibu yang saya cintai, bahwa kita punya guru non ASN itu besar sekali. Baik itu honor di sekolah negeri maupun guru swasta. Di dalam Undang-Undang Guru Dosen, perhitungan gaji ASN itu sudah jelas. Misalnya, guru ASN mendapatkan 1 kali gaji, tunjangan A, tunjangan B, dan seterusnya. Lalu ada di pasal 15 disebutkan bahwa Undang-Undang Guru Dosen ya, guru pada sekolah yang diselenggarakan oleh masyarakat, dalam hal ini berarti guru swasta ya, mendapatkan penghasilan sesuai dengan kontrak yang perjanjian yang ditandatangani dengan yayasan. Tidak disebut di situ berapa nilainya, apakah harus minimal UMR atau tidak. Jadi kalau pada saat guru, ini ada guru swasta? Nah, kalau guru swasta sudah tanda tangan kontrak dengan yayasan, berapapun nilainya, ya udah itu sudah kesepakatan. Di dalam Undang-Undang Guru Dosen tidak diatur besarnya berapa. Lalu di pasal 16 ayat 1 disebut setiap guru, nggak pakai ASN non ASN, setiap guru yang memiliki sertifikat pendidik berhak mendapatkan tunjangan. Ya, kita mengambil celah setiap guru. Di ayat berikutnya, guru ASN akan mendapatkan tunjangan sebesar 1 kali gaji. Guru non ASN tidak diatur. Sehingga dengan menggunakan instrumen itu, maka negara bisa hadir memberikan kesejahteraan dengan aman kepada guru di sekolah swasta maupun guru non ASN di sekolah negeri atau guru honor. Jadi itu adalah satu-satunya instrumen yang aman. Kalau sekarang pokoknya guru swasta tambahan penghasilan 2 juta, tidak ada dasarnya, karena guru swasta itu ada di dalam aturan penggajian itu kontrak dengan yayasan. Bagaimana caranya supaya negara juga turut hadir, karena tidak semua sekolah swasta mampu untuk memberikan gaji yang layak buat gurunya. Maka satu-satunya instrumen adalah dengan meningkatkan kesejahteraan dengan sertifikasi. Dengan dimiliki sertifikasi itu, tidak perlu lagi guru itu harus ASN dulu untuk bisa mendapatkan tambahan penghasilan 2 juta. Tahun ini, tahun 2024, guru-guru non-ASN itu mendapatkan 1,5 juta per bulan. Tahun 2025 kita sudah menaikkan 500.000. Bagi yang lama meningkat 500.000 menjadi 2 juta. Bagi guru baru yang baru sekarang ini lulus, piloting 1, 2 dan PPG ketiga, nanti akan mendapatkan 2 juta per bulan mulai Januari. Dan ini uangnya sudah ada yang kemarin diumumkan Presiden, meningkat menjadi 16,7 triliun khusus untuk tunjangan ini. Nah, persoalan berikutnya ada, kalau selama ini guru-guru yang sudah punya sertif itu tidak semua akhirnya mendapat tunjangan dikarenakan pemenuhan beban kerja, gitu ya. Uangnya sudah ada, tapi terpaksa dikembalikan ke negara. Nah, kemarin Pak Menteri juga ingin guru-guru jangan lagi seperti itu. Jadi nanti kita merubah permen tentang beban kerja, yang mana mewajibkan 24 itu diturunkan menjadi 18. Belum selesai. Tetapi Belum selesai. begini, Gitu ya, Bu. kalau di Permendikbud yang lama itu
24 jam itu tatap muka. Tatap muka. Sekarang 24 jam itu tetap, tetapi tatap mukanya boleh 18. Pemenuhannya Dia 2 hari kan kelas, ada 6 jam. Itu harus dipenuhi. Tetapi kita membuat di dalam permen Kepmen yang sedang kita susun saat ini adalah kegiatan-kegiatan yang sifatnya itu agak karet gitu ya. Agak karet itu misalnya bagi yang wakasek pasti selesai, bagi yang kepala lab pasti selesai, pengurus organisasi profesi 2 jam, 3 jam. Nah, bagi yang tidak punya kegiatan apapun, ada yang namanya pembimbingan kepada peserta didik. Jadi pembimbingan itu nanti misalnya guru di luar wali kelas, kalau wali kelas kan administrasi, tapi membimbing guru untuk bisa menumbuh kembangkan bakatnya, itu nantilah yang akan kita hitung. Dan nanti harapan saya uang itu tidak boleh kembali, jangan dipersulit guru untuk mendapatkan tunjangan. Jadi nanti rumusnya itu bukan di sekarang ini kan pemerintah daerah itu kalau nge-proof 24 itu berat banget kayaknya. Bisa dicarikan dari lain. Udah ikhlas gitu loh. Ya ini lagi di. Nanti kita tarik supaya sistem tunjangan itu lebih fleksibel. Jadi saya mengumpamakan dosen seperti saya ini, begitu punya sertifikat pendidik, itu dia BKD itu kayak Bapak Ibu ngisi berkas itu yang penting ada, karena sebenarnya itu ya sudahlah, dosen sudah serdos, BKD-nya kalau nggak ada dia jajai supaya wujud penghargaan profesionalisme guru dengan dosen dengan kepemilikan sertifikat dosen. Sertifikat dosen itu dapatnya gampang banget, gak kayak guru yang begitu susah. Jadi kita cuma ngupload video data diri, cerita diri saya ini adalah ABCD, saya orang yang begini, saya yang cakap, saya yang rajin, pokoknya cerita gedebus lah diri saya gitu. Itu nanti akan dinilai oleh asesor. Jadi gak lagi pendidikan, ya asesor sana kasih nilai, jika sindrom certified. Jadi gak ada lagi harus pendidikan pelatihan. Maksudnya seperti itu. Nah kita kan cukup berat ya untuk mendapatkan sertifikat pendidik. Yang sekarang Bapak Ibu yang umurnya sudah lumayan ini pasti berat dulu dapatnya. Yang sekarang ini, yang baru ini agak lumayan kita buat mudah. Yang 600.000 yang baru 3 bulan terakhir ini hanya belajar mandiri di platform, ya, lalu UKPPPG itu dijamin lulus jika Bapak Ibu jujur. Tapi kalau curang itu yang terjadi. Jadi kalau sekarang ini yang terakhir, bagi yang sekarang lagi pilotin kita yang mana? Ada? Gak ada, semua udah certified ini. Udah loh. Oh kalau aktor harus sertifikat pendidik loh. Iya. Ya udah kasih tahu temennya. Bagi yang sekarang masih kuliah, masih PPG, itu yang menyebabkan tidak lulus itu hanyalah satu, curang. Jadi mereka kan ujiannya berbasis dari domisili loh. Jadi mereka itu ada saja caranya guru, saking kreatifnya. Jadi kan dari domisili itu ada kamera depan, ada kamera belakang. Ada saja yang nyetor kantor kamera sudah nyetor jawaban, ada yang ngeset di bawah ngasih jawaban, ada yang di balik korden ngasih jawaban. Padahal belum tentu mereka betul. Yang paling tahu kan pasti ya ikut, gitu ya. Jadi itulah yang nggak lulus. Kemarin terakhir kita lulus 98,57%. Yang tidak lulus adalah mereka yang curang dan tidak mengupload berkas dengan komplit. Jadi itu yang disebut dengan peningkatan kesejahteraan berdasarkan pemenuhan sertifikasi pendidik. Tahun depan, sekarang ini sudah buka pendaftaran bagi siapapun yang belum tersertifikasi atau belum ikut program PPG tahun ini, jumlahnya 800.000. Itu akan kita PPG-kan bersama di tahun 2025. Karena angka itu sudah disebut oleh Presiden. Sehingga tahun 2026, insya Allah semua guru sudah certified. Baru setelah itu kita semua guru dapat tunjangan. Baru peningkatan gaji ASN-nya itu nanti bersama dengan ASN yang lain. Belum. ASN belum.
Belum berarti. Belum paparannya maksudnya. Lalu tentang peningkatan kompetensi ya, peningkatan kompetensi Oh, naik itu. juga. Kalau tadi itu kompetensi wajib yang harus Naik Bapak tiap Ibu tahun miliki. aja deh. Kalau Tadi aktor ini nggak saya naik. sudah. 10 tahun. Tapi di sini tahun 2025 ada kompetensi yang harus dikuasai oleh guru, yaitu kompetensi digital dan kompetensi kewirausahaan. Karena kita lihat bahwa tahun depan murid yang Bapak Ibu ajar itu 5 tahun ke depan itu diharapkan menjadi entrepreneur. Dan kalau kita mengharapkan siswa kita bisa menjadi entrepreneur, maka gurunya juga harus punya skill entrepreneurship. Lalu yang sarana prasarana itu ya pengembangan sarana fisik, sarana pembelajaran, kemudian lingkungan sosial budaya yang mendukung seperti itu, dan pembelajaran yang adaptif adalah pembelajaran yang berdasarkan potensi lulusan, proses pembelajaran yang bermakna. Kalau Pak Menteri selalu menyebutkan deep learning gitu ya, itu maksudnya adalah pembelajaran yang bermakna, penilaian yang menggambarkan prestasi yang sesungguhnya, dan kurikulum yang disesuaikan. Selanjutnya, kalau untuk semuanya seperti ini, jadi pembiayaan afirmasi itu bantuan untuk peserta didik bagi keluarga yang tidak mampu seperti PIP, dan kemudian perhatian pada wilayah tertinggal termasuk untuk guru, pembiayaan yang memperhatikan tingkat kemahalan daerah. Kemudian pelayanan yang inklusif termasuk di dalamnya adalah penguatan pendidikan khusus dan layanan khusus, perhatian lebih kepada anak-anak yang dengan disabilitas. Kemudian layanan yang merata termasuk di dalamnya adalah sarpras, penataan guru, dan penyiapan rumah belajar untuk wilayah yang belum memiliki satuan pendidikan formal. Jadi kita di negara kita ini, Bapak Ibu kalau di Jawa Tengah atau yang hadir di sini pasti sudah sangat beruntung karena layanan satuan pendidikan tersedia di mana-mana. Tapi ada daerah yang tidak punya layanan satuan formal. Itulah yang Pak Menteri mau ada yang disebut relawan mengajar, yang mana di situ akan dibuat rumah-rumah belajar sehingga anak-anak yang tidak yang harus naik naik speed kapal kecil, harus nyebrang jembatan untuk mencari sekolah di sana, bisa menyelesaikan pendidikan di situ di rumah-rumah belajar. Lalu di sini ada pengembangan talenta unggul, yaitu ada sekolah unggulan. Kalau yang mau dibangun ini anggarannya ada di Dikti, itu ada 4 sekolah unggulan yang baru, termasuk sekolah unggulan yang ada sebelumnya. Kemudian manajemen talenta peserta didik dan ajang talenta. Berikutnya, nah tadi kan indah banget ya. Jadi kalau kita lihat program yang bagus itu kalau dikerjakan oleh kementerian sendiri ya tidak akan mampu. Contohnya 2024 ini selama Mas Nadiem programnya dikerjakan sendiri dengan kemampuan anggaran APBN kita itu hanya mampu menjangkau tidak sampai 20% guru. Jadi Bapak Ibu ini yang beruntung ikut dalam program itu karena sebenarnya hanya mampu menjangkau tidak sampai 20% guru. Karena semua programnya itu anggarannya dari pemerintah pusat seperti yang guru penggerak ini, kemudian aktor-aktor ini kan semua anggaran pusat, tidak ada kolaborasi dengan Pemda. Maka kalau kita ingin mewujudkan pendidikan bermutu untuk semua seperti yang ideal tadi, maka strateginya adalah partisipasi semesta. Yang mana sebenarnya di sini adalah keterlibatan semua stakeholder pendidikan dalam semua komponen dalam mencapai atau menyelenggarakan pendidikan ini. Dan ini juga tertuang dalam Undang-Undang Sisdiknas. Mempertimbangkan kebaruan dan keadilan melalui kemitraan. Jadi kemitraan itu termasuk siapa saja di dunia usaha, dunia industri, mitra pembangunan, pemerintah yaitu eksekutif, legislatif, yudikatif, masyarakat, orang tua, dan organisasi profesi, organisasi penyelenggara pendidikan itu adalah mitra. Jadi kalau kita bicara semesta ikut hadir, maka insya Allah yang bermutu itu tercapai untuk semua bisa kita wujudkan. Jadi kolaborasi pembiayaan ini bisa terjadi dan kolaborasi dalam penyelenggaranya. Jadi bukan hanya orang-orang tertentu saja yang akan bekerja, tapi semua pihak ikut hadir. Selanjutnya, nah dari program prioritasnya itu apa sih tahun depan ini ya? Kalau dari Pak Menteri, dari program yang tadi bagus tadi, maka program yang akan dikerjakan tahun 2025
semua ya, meliputi satu kementerian yang sudah dipaparkan di DPR ya kemarin, itu adalah ini. Misalnya penguatan pendidikan karakter dan kesehatan sekolah yang di garis tebal itu adalah yang sudah masuk dalam anggaran kita, yaitu pelatihan bimbingan konseling dan pendidikan nilai untuk guru kelas. Jadi ini guru kelas dapat perhatian. Kalau kemarin itu ada guru PJOK, bahasa Inggris, matematika gitu ya. Saat ini pelatihan bimbingan konseling untuk guru kelas, juga pelatihan pendidikan nilai, kemudian pengangkatan pelatihan peningkatan kompetensi guru BK, lalu pengangkatan guru BK dan peningkatan kompetensi guru BK dan guru agama untuk pendidikan nilai, lalu juga ada sosialisasi atau implementasi 7 kebiasaan. 7 kebiasaan ya, Pak Menteri sudah beberapa kali sampaikan tentang 7 kebiasaan anak Indonesia, dan juga terkait dengan pengangkatan guru BK, karena kita masih kurang guru BK. Mengapa guru BK menjadi penting saat ini? Karena kita melihat banyak sekali anak berdasarkan AN 2022, anak-anak kita menjadi korban bullying, kekerasan seksual, kekerasan dan lain sebagainya. Dan ini peran guru BK harus ditingkatkan untuk menumbuhkan kesadaran, bukan hanya sekedar kuratif setelah mereka mendapatkan kekerasan, tapi bagaimana memberikan edukasi untuk mencegah kekerasan, baik kepada siswa sendiri, mencegah melakukan bullying, baik kepada orang tua untuk melakukan pendampingan. Dan guru kelas saat ini, karena kita belum ada guru BK di sekolah dasar, maka guru-guru kelas perlu dibekali dengan kecakapan untuk bimbingan pada anak-anaknya, sehingga mereka menjadi aware dengan kekerasan yang ada di sekitarnya. Lalu peningkatan kualifikasi kompetensi dan kesejahteraan tadi sudah saya sebut. Di luar guru-guru yang di atas, di dalam kotak kedua itu ada peningkatan kompetensi guru mapel yang lain, dan juga ada penguatan pendidikan literasi, numerasi, dan sains. Ini pada anak, jadi anak akan dibekali dengan coding yang sekarang sudah dimulai sebagai mata pelajaran pilihan, lalu literasi, numerasi, sains untuk menyiapkan pada PISA. Nah, ketika anak-anak dibekali dengan literasi, numerasi, dan sains, maka guru-gurunya juga harus dibekali kecakapan untuk mengajarkan literasi, numerasi, dan sains. Dan yang di sini yang wajar 13 tahun itu untuk Direktorat Jenderal yang lain, kemudian pemenuhan sarana prasarana itu juga renovasi sekolah yang dulu anggarannya ada di PUPR. Tahun 2025 nanti sudah dipindah ke Kemendikbud, sehingga sekolah-sekolah sudah mulai bisa mengajukan proposal bangunan-bangunan yang rusak nanti dikerjakan sendiri oleh sekolah, mendayagunakan toko-toko bangunan kecil-kecil di sekitarnya. Jadi ini yang akan dikerjakan oleh Pak Menteri. Selanjutnya, lalu bagaimana dengan GTK dari program kementerian yang itu untuk 2025? Ya, di 2025 Bapak Ibu, dari kotak yang pertama tadi itu ada GPK inklusi, lalu ada GTK yang mendapatkan pendampingan pembelajaran, lalu ada PKG BK. Jadi yang pendampingan pembelajaran itu termasuk guru-guru akan mendapatkan pelatihan kurikulum yang baru. Jadi kurikulumnya akan disesuaikan, ya, disesuaikan dengan saat ini sedang ada kajian 8 program prioritas, termasuk kurikulum. Nanti akan disesuaikan, tapi bukan diganti. Nah, oleh karena itu guru-guru perlu mendapatkan pelatihan pendampingan pembelajaran. Ada GPK PKG atau peningkatan kompetensi guru untuk BK. Lalu program berikutnya peningkatan kualifikasi dan kompetensi ada diklat berjenjang guru PAUD. Jadi nanti guru PAUD yang belum S1 itu akan mendapatkan peningkatan kompetensi diklat berjenjang, sehingga nanti dia hanya tinggal menyelesaikan 1,5 semester sehingga guru PAUD itu bisa menjadi S1. Lalu ada program pendidikan kepemimpinan sekolah, yaitu penyempurnaan dari pendidikan guru penggerak menjadi diklat calon kepala sekolah dan calon kepala sekolah. Karena kalau guru penggerak kan namanya guru penggerak itu namanya merdeka belajar ya. Ini namanya
program pendidikan kepemimpinan sekolah. Beda lagi. Ya, PPKS. isinya PPKS. ya. Kembali dong. Namanya bukan penggerak, Bu. Lalu ada pendidikan profesi guru, Kembali. lalu afirmasi kualifikasi S1 D4, lalu pengembangan karir dan penghargaan GTK, Siap daftar apa, Pak? lalu ada penataan guru dan tenaga pendidikan. Lalu untuk yang penguatan pendidikan literasi dan numerasi, gitu ya, program yang kita kerjakan adalah peningkatan kompetensi GTK untuk inovasi pembelajaran. Jadi ini nanti inovasi pembelajaran itu apa saja? Yang inovasi pembelajaran itu akan diberikan ruang kepada UPT untuk mengembangkan. Lalu ada PKG Bahasa Inggris dan juga PKG MIPA dan BISA. Berikutnya, ya, PKG Bapak Bahasa Ibu. Inggris. Ya, ini kira-kira ya kabarnya ya. Jadi kalau sekarang PKG itu kemarin apa? Penilaian kinerja mengenai guru sayur berarti. sudah saya berikan Ya kepastian. kan sekarang emang udah tepat. Ini A1 informasinya. Kalau kemarin PJOK sekarang Jadi kita sedang akan merumuskan program yang penyempurnaan. Apa? Lalu kalau misalnya nanti ada di Bacakep gitu ya, ini kan kebetulan aktor penggerak gitu ya. Guru penggeraknya tetap bisa diangkat sebagai kepala sekolah. Kita punya guru penggerak yang jumlahnya banyak yang tidak memenuhi syarat dari kepala sekolah. Termasuk Guru BK, aktornya itu yang BK. guru inti. Jadi kurang lebih kalau dulu namanya guru inti itu adalah guru yang akan menjadi mendapatkan tugas untuk menyebarluaskan kebijakan-kebijakan yang baru. Kurang lebih seperti itu. Tapi kalau misalnya konseling, Tapi- kalau anaknya mau misalnya anaknya mau konseling, kalau lulusan PJB-nya tetap bisa dan jika memenuhi syarat administrasi akan tetap bisa menjadi kepala sekolah. Dan tentu untuk Permendikbudnya juga akan disesuaikan. Ini baru ini ya saya ngomong ya. new terbaru. Sebelumnya. Ya, jadi program itu tentu tidak ekstrim dilakukan. Kita melakukan transisi Guru sejahtera. sampai pemahaman kita sama. Yang mana kalau sekarang guru penggerak ini belum ada pemisahan misalnya ya. Guru penggerak, bagi yang guru penggerak bisa langsung jadi kepala sekolah. Tapi untuk jadi kepala sekolah, pengawas sekolah dia harus uji kompetensi. Maka kita akan kembalikan modelnya seperti dulu, bahwa nanti ada 2 cabang, kepala sekolah, nanti itu substansi kompetensi kepala sekolah dari guru penggerak ini ditambahi dengan kompetensi yang belum dimiliki oleh guru penggerak dalam kompetensi kepala sekolah. Lalu cabang pengawas sekolah, kompetensi guru penggerak ditambah substansi kompetensi yang belum ada pembekalan untuk pengawas sekolah. Sehingga tidak perlu lagi tambahan pelatihan-pelatihan. Kan sekarang ini kalau daerah-daerah tertentu kan masih menginginkan guru-guru penggerak untuk ditambahi kompetensi-kompetensi baru. Kurang lebih seperti itu. Jadi kurang lebih akan menjadi seperti itu arah ke depan. Gitu ya Bapak Ibu. Kunci utamanya adalah guru. Kalau kita mau berhasil, guru yang mana? Yang profesional dan sejahtera. Guru itu akan profesional jika dasarnya adalah sejahtera. Jadi kalau belum sejahtera, kita tidak bisa menuntut apapun. Misalnya, kebutuhan dasar dalam teori Maslow itu yang paling bawah itu adalah fisiologi. Kalau belum kenyang, masih lapar, belum punya baju, belum punya tempat berteduh, bagaimana kita bisa menuntut? Ayo belajar meningkatkan kompetensi. Tidak akan Dapat mungkin. KPR Saya dari bilang guru. begitu. Jadi yang pertama kali prioritasnya adalah tahun 2025 itu sejahtera guru. Lalu kita bisa nuntut, kalau belum sejahtera bagaimana kita bisa nuntut, gitu ya. Nah, Bapak Ibu mungkin di ruangan ini termasuk yang beruntung karena sudah sejahtera. Tapi di luar sana, ibu yang honornya masih 250.000, diberikannya 23 bulan sekali itu masih banyak. Itu yang perlu kita bantu perjuangkan, karena itu adalah saudara-saudara Bapak Ibu semuanya. Lanjut. Ini semua yang saya sampaikan tadi sebenarnya untuk memenuhi standar guru profesional. Selanjutnya, ini adalah desain besar tata kelolanya Bapak Ibu. Bahwa kenapa sekarang nama dirjen kita Direktorat Jenderal Guru, Tenaga Kependidikan dan Pendidikan Guru. Kita sudah ganti nama ya, bukan Dirjen GTK lagi. Guru, Tenaga Kependidikan dan Pendidikan Guru. Karena
kita ngurusinnya mulai dari hulu sampai ke hilir. Di sini mulai dari perencanaan dan formasi dulu itu ada di BPK, PG, sehingga S1 produksi PPG itu harus berkoordinasi dengan BPK. Lalu calon-calon yang sudah S1 lagi akan masuk ke pendidikan profesi dulu. Setelah lulus dia masuk ke ruang talenta. Ke depan kepala sekolah tinggal milih. Kalau kepala sekolahnya ini tengah jalan pensiun, tidak harus nunggu rekrut tahun depan, tapi bisa langsung mengambil di ruang talenta di daerahnya masing-masing. Kalau ada yang mutasi, ada yang meninggal atau ada karena musibah yang lain, gurunya berkurang, maka kami akan siapkan dalam ruang talenta itu. Setelah itu namanya pre-service. Setelah itu dia masuk ke kotak in-service yang sekarang disebut dengan kesejahteraan, itu baru kebutuhan dasar. Kalau di PP Manajemen ASN yang baru itu akan diatur bagaimana pemberian remunerasi buat guru. Jadi remunerasi buat guru itu dilihat dari penilaian kinerja Bapak Ibu. Bisa dilakukan jika Undang-Undang Guru Dosen dan Sisdiknas direvisi. Karena apa? Kalau PP Manajemen ASN itu ada mengatur remunerasi, besarannya gaji itu tidak tambahan satu kali gaji, tapi berdasarkan penilaian kinerja. Di sana ada ya. Kalau misalnya guru kinerjanya bagus, maka seperti dosen. Misalnya saya dosen, waktu itu guru besar gitu ya. Kalau satu kali gaji, tambah 2 kali gaji pokok, jadi 3 kali gaji pokok. Lalu ketika saya punya proyek unjuk kerja yang baik dalam 1 semester, maka itu akan membedakan gaji saya sesama guru besar dengan teman lain guru besar yang tidak produktif. Saya akan tambah remunerasi 12 juta, yang sana cukup 6 juta. Misalnya seperti itu. Itu akan ada pada masa yang akan datang ketika PP Manajemen ASN ini sudah disetujui. Jadi ada yang dasar, yaitu gaji dan tunjangan sertifikasi, dan ada variabel gaji yang dilihat dari kinerjanya, dan post service. Nah, post service saat ini seperti pensiun itu belum memperhitungkan bagi P3K, karena dalam Undang-Undang ASN itu P3K belum ada pengaturan pensiunnya. Tapi kami sedang berusaha agar guru P3K juga bisa diperhitungkan masa pensiunnya. Dan ini adalah file paket saya. Berikutnya, keren. kemudian Bapak Ibu, jadi itu tadi bocor halus ya. Bocor halus kebijakan tahun 2024. Bukan bocor lagi. Kalau bocor halus itu bocor halus, tapi memang beneran terjadi. Itu yang sudah ada dipaparkan di perencanaan anggaran tahun 2025 yang sudah disetujui oleh Komisi 10. Jadi ini bukan omon-omon, tapi itu adalah fakta. Dan bagi seorang aktor, yang terbaik adalah yang bisa menyesuaikan dengan perubahan. Karena perubahan adalah sebuah keniscayaan. Jadi kalau akan terlindas Pak Menteri zaman. suka bilang, kalau nggak berubah buat apa ganti menteri? Jadi perubahan itu adalah sebuah keniscayaan. Mengapa ada perubahan? Karena pemimpin negaranya juga berganti. Setiap pemimpin negara punya visi yang harus diterjemahkan ke dalam kegiatan setiap kementerian teknis. Misalnya kalau ini ada Astacita, dulu ada Nawacita. Yang mana Astacita ini tentu Pak Presiden punya visi yang dicapai dalam waktu dekat dan dalam jangka panjang. RPJMN-nya pun juga berubah. Sehingga mari kita sebagai orang yang cerdas, pendidik yang profesional, aktor-aktor terbaik, segera merapatkan barisan, menyesuaikan dengan setiap perubahan. Dan saya yakin Bapak Ibu kalau sudah punya kompetensi, apapun perubahannya pasti
pasti akan ada di dalam kapal yang nelayannya. Demikian kepada dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.